Di dalam video ini, Indra akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada mobil 4x4 4-wheel drive seperti downhill assist control, lock differential, dan ada juga H2, H4 beserta dengan L4-nya. Fungsi dan kegunaannya seperti apa sih? Nah, di dalam video ini Indra akan menjelaskannya. Nah, di produk Toyota ini sendiri ada 4 tipe, 4 varian yang ada mobil 4x4-nya seperti Hilux single cabin 4x4, Hilux double cabin 4x4, Fortuner Firejet J-Sport 4x4, dan yang terakhir mobil SUV Land Cruiser 4x4. Yang pertama, fitur H2 atau two-wheel drive high range. Ya, fitur ini berfungsi memposisikan sistem penggerak menyalurkan tenaga hanya dua ban belakang atau disebut penggerak roda belakang. Two-wheel drive. H2 ini digunakan pada saat kondisi jalan lurus, mulus ya, seperti di pusat kota ya, di dalam kota yang tidak jalannya tidak ekstrim ya teman-teman. Jadi H2 ini teman-teman bisa pakai pada kondisi jalan aspal mulus, tidak berekstrim seperti di pusat kota. Yang kedua, H4 4-wheel drive high range. Nah, mode H4 ini adalah penggerak roda 4 4-wheel drive yang dimana keempat roda tersebut berputar yang bisa digunakan dengan kecepatan pelan ataupun tinggi, baik itu di jalan aspal, lurus, ataupun mendaki, ataupun menurun. Apabila kondisi jalan menurun basah, teman-teman tepat nih memakai mode H4 agar tidak terjadi understeer atau slip pada ban. Nah, mode ini bisa kita gunakan di jalur-jalur yang menyebabkan ban kita bisa slip ya teman-teman. Ya, seperti jalannya licin karena cuaca hujan, ya, kondisi jalan off-road, jalan yang basah karena cuaca buruk. Nah, mode H4 ini akan memberikan traksi yang lebih baik dibandingin penggerak roda 2, dibandingin H2. Dan lampu indikator penggerak roda 4 akan muncul di instrumen MID mobil teman-teman sebagai penanda mode H4 ini telah aktif. Dan untuk fitur 4L 4-wheel drive low range. Nah, mode ini teman-teman bisa gunakan hanya pada kecepatan pelan saja ya, kurang lebih di kecepatan di 50 km per jam. Karena mode 4L ini dengan penggerak 4 roda, mobil mendapatkan traksi yang lebih baik saat tuas. Di mode 4L, mobil tidak bisa dipacu dengan kecepatan tinggi nih teman-teman, karena kecepatan maksimal di kurang lebih di 50 km per jamnya. Nah, mode ini bisa kita gunakan saat-saat melintasi jalan-jalan yang sangat ekstrim seperti berpasir, ban tidak bisa keluar dari medan-medan berlumpur ya, atau berbatuan, kondisi jalan tanah berumput, genangan-genangan air, dan lain-lain yang susah melalui oleh mobil-mobil 2WD. Nah, jadi teman-teman, pada saat menggunakan medan ekstrim, teman-teman bisa di mode 4L-nya. Nah, sekarang untuk fitur DAC, Downhill Assist Control. Nah, Toyota Fortuner 4x4 merupakan salah satu SUV terbaik yang memiliki kemampuan untuk beroff-road. Bukan hanya tangguh melewati medan tanjakan, Toyota Fortuner 4x4 ini juga ternyata lihai melibas turunan yang curam berkat sistem Downhill Assist Control ini yang dimilikinya. Nah, sistem DAC ini, Toyota Fortuner 4x4 berfungsi untuk membantu mencegah kecepatan berlebihan saat melewati turunan yang curam. Nah, jadi misalkan mobil kita turun kondisi curam teman-teman, maka fitur ini akan berfungsi untuk memberikan penahanan agar mobil kita tetap stabil dibandingkan dengan tanpa ada fitur DAC-nya. Kalau nggak ada fitur DAC kan kita kalau mau turunan kan ngerem lepas gas, rem lepas, maka mobil kan akan ngebuang kiri, ngebuang kanan. Apalagi di dalam kabin bobotnya sangat berat, jadi tidak stabil. Nah, dengan fitur DAC ini, mobil kita menjadi stabil tanpa harus menginjak pedal rem, teman-teman. Menarik.
Ya, tidak hanya itu, DAC juga mengatur kekuatan pengereman ya pastinya pada setiap roda agar mobil tetap stabil dan dapat dikendalikan saat permukaan turunan yang dilewati kondisi jalan licin dan tidak rata. Jadi, aktifkan mode DAC ini dengan kondisi jalan seperti itu. Sistem DAC ini dapat kita temukan pada mobil sistem penggerak 4x4. Dan yang terakhir yaitu fitur differential lock. Ya, fungsi utama dari fitur ini teman-teman adalah untuk mencegah ya maupun mengatasi mobil mengalami slip saat melewati jalan-jalan bergelombang atau ekstrim berlumpur ya. Misalnya saat ada satu ban yang terjebak pada lubang nih atau jalan berbatu. Ya. Sistem differential ini akan membuat putaran roda pada ban yang terjebak tersebut lebih besar dibandingkan dengan ban yang menapak. Ya, jadi kalau ban belakang kita terangkat, yang satu sebelahnya masuk lubang, biasanya kalau kita gas, yang terangkat itu yang muter ya teman-teman. Dengan mengaktifkan differential lock ini, maka akan didistribusikan kepada ban yang kehilangan traksinya. Jadi mobil kita mudah untuk keluar dari kondisi jalan-jalan yang berlumpur ataupun ekstrim. Nah, supaya roda tersebut bisa keluar, maka butuh distribusi traksi tenaga ke titik tersebut ya teman-teman. Differential lock ini bekerja supaya distribusi tenaga roda kiri dan kanan ini jadi berimbang. Roda yang terpelosok jadi mendapatkan traksi yang cukup sehingga mobil lebih mudah dikendalikan. Jadi, fitur ini memberikan traksi yang optimal meskipun melewati jalan permukaannya licin atau ekstrim seperti jalan berlumpur ataupun genangan-genangan yang sangat tinggi. Mesin, mesin dari New Fortuner 2.8 VRZ ini telah hadir dengan mesin diesel baru berkode 1GD FTV dengan kapasitas 2755 cc atau 2,8 atau 2.8 VNT intercooler. Tenaganya lebih besar menjadi 203,9 PS pada 3000 sampai dengan 4000 RPM. Dan pastinya torsi ini meningkat menjadi 499 Nm pada 1600 sampai dengan 2800 RPM teman-teman. Sebagai pembanding, mesin yang 2GD yang lalu ya dengan CC 2.4 dia memiliki tenaga di 149,6 PS. Yang terbaru yang 2.8 203,9 dan torsinya yang lama 400 Nm dan yang baru sekarang 499 Nm. Torsinya cukup besar, selisihnya cukup lumayan besar, kira-kira tenaganya naik sekitar 36% dan torsinya naik 25% dibandingkan dengan mesin 2GD sebelumnya. Oke, untuk Fortuner ini memiliki dua varian ya, ada mesin bensin dan mesin diesel. Untuk mesin bensin memiliki varian SRZ dan untuk dieselnya dari seri G, VRZ dan VRZ GR Sportnya dan memiliki tipe yang 4x2 dan 4x4. Nah, untuk press list harga on the road sudah Indra cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal cek saja untuk mengenai harga dengan paket kredit. Teman-teman bisa hubungi Indra di 0813 103867. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung ketik aja di kolom komentar atau WA Indra segera. Apabila teman-teman ingin direview tipe lainnya bisa saja langsung ketik di kolom komentar. Indra pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.